Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Joko Triyono dari SMA Negeri 2 Kota Agung, dan rekan saya Supriyadi dari SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Saya Andri Prasianto dari SD Negeri 1 Soponyono. Saya Edi Effendi dari SDN 4 Keripan. Kami TGP Angkatan 8 Kabupaten Taramus ingin mempraktekkan tahapan coaching. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak Edi mau melakukan coaching? Ya. Iya Pak, hari ini akan melakukan coaching Pak. Oke, Pak Edi akan melakukan coaching. Apakah Pak Edi sudah mengamati yang akan dinilai seperti proses alur tirta, terus membuat pertanyaan berbobot, terus siap mendengarkan respon jawaban dari coach, terus sudah sudah menguasai ini atau sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coach seperti kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi, Pak. Kira-kira apakah Bapak sudah mempunyai semacam rubriknya Pak yang diamati? Sudah Pak, saya sudah mempelajari, saya sudah berusaha mempersiapkan alur-alurnya, termasuk alur tirta, dan juga sudah siap dengan 3 hal kemampuan coaching yang akan saya lakukan Pak. Baik, Bapak berarti sudah siap coaching ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Yang pertama, saya ingin memiliki kesadaran penuh. Yang kedua, saya pengen punya kemampuan mendengarkan aktif, dan saya juga pengen terampil dalam membuat pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira mana yang lebih spesifik Pak yang akan dilakukan Pak? Kalau saya masih ingin fokus kepada mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak yang akan di coaching nanti Pak? Indikator keberhasilan yang saya akan lakukan yaitu apabila coach saya sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tanpa saya bantu dengan cara-caranya. Oke, baik. Berarti Pak Edi akan melakukan coaching, dan langkah-langkahnya nanti coaching akan mendapatkan permasalahannya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching. Edi, gimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum Selamat siang Pak Joko. Waalaikumsalam. Makin sehat ini kayak Pak Edi. Terima kasih Pak Joko. Bisa aja Pak Joko. Ya Pak Edi. Gimana Pak Joko? Tadi kita sudah janjian mau ngobrol setelah sore-sore gini, gimana? Iya, sangat benar sekali nih Pak Edi. Saya dari tadi nyari Pak Edi karena mau ada keperluan terkait saya ingin berbagi ya permasalahan pembelajaran yang saya temui dalam proses pembelajaran saya Pak Edi. Nah, jadi begini Pak Edi, saya selaku guru olahraga mengampu mata pelajaran PJOK, saya menemui beberapa kendala Pak Edi dalam proses pembelajaran saya. Salah satu seperti contohnya, saya sulit mengondisikan anak-anak saya ketika berada belajar di lapangan Pak Edi. Seperti kendala-kendala yang saya temui, saya amati itu salah satunya kadang saya ini mengajar di siang hari. Di siang hari, hingganya murid-murid saya itu cukup membutuhkan energi ya ketika kita praktek di lapangan itu membutuhkan energi, dan juga ruang lingkup proses pembelajaran saya ketika di lapangan itu memang harus membutuhkan energi tadi. Tantangan-tantangan dari luar selain panas seperti suara kebisingan itu mengganggu proses pembelajaran anak-anak saya, hingganya mereka kadang sulit mendengarkan apa yang saya sampaikan Mbak Edi. Nah, kemudian juga sarana prasarana yang memang sangat minim sekali dalam proses pembelajaran, hingganya menghambat itu Pak Edi. Nah, itu Pak Edi ingin saya akan konsultasikan kepada Pak Edi nih kira-kira. Oh, jadi saya coba rangkum sedikit Pak ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah terkait kegiatan PJOK yang di luar lapangan, Pak Edi, yang ada di siang hari, yang sudah terik,
panas dan juga bising, terus juga kekurangan sarana dan prasarana. Prasarana. Begitu Pak juga ya. Ya, benar sekali Pak Edi. Kira-kira dari obrolan kita nih, harapan Pak Joko itu gimana ya? Ya, tentunya saya ingin berbincang sama Pak Edi. Harapan yang saya inginkan mudah-mudahan Pak Edi setelah ini saya dapat menemui jalan solusi permasalahan yang saya temukan. Ya, tujuannya ya salah satu tujuannya adalah untuk tercapai semua dalam proses pembelajaran saya dengan bagaimana cara tercipta pembelajaran yang kondusif ketika berada di lapangan, ya, dengan sarana prasarana yang memadai, kemudian kendala-kendala itu tidak ada hingga semua proses pembelajaran saya terapkan di lapangan dapat tercapai. Itu Pak Edi. Oh ya, kalau saya ukur Pak Joko mengukur skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi masalah saat ini ada di angka berapa Pak Joko? Masalah angka saat ini ya angka 7 lah Pak Edi. 7 ya kendalanya. Nah, setelah harapan dari Pak Joko tadi, pengennya ke angka berapa naiknya? Naiknya saya mau progresnya kayak angka maksimal ya, angka 10 kalau bisa Pak Edi ya. Jadi proses pembelajaran saya ini tidak terlalu banyak menemukan kendala, sehingga apa yang saya inginkan dari proses pembelajaran, progres pembelajaran saya dapat tercapai Pak Edi. Hingga anak belajar dengan aman dan nyaman gitu ya. Kira-kira dari kondisi yang ada ini, kira-kira apa sih yang bikin Pak Joko kesulitan untuk mencapai? Ya, tentunya tadi udah saya sempat singgung ya di awal ya. Kesulitan saya adalah sarana prasarana jelas itu, kemudian ruang lingkup dalam proses pembelajaran ini ya memang kadang tengah hari cukup trik, sementara kita belum praktek aja anak-anak kadang sudah mengeluh gitu Pak Edi, mengeluh karena panas ya, karena panas hingganya apa, mengurangi daya fokus mereka seperti itu Pak Edi. Karena tempat saya terus terang tempat mengajar saya minim sekali sarana prasarana indoor itu. Jadi mau tidak mau ketika saya mendapatkan jam pelajaran praktek di atas zuhur jam 1 sampai dengan kadang juga zuhur itu sampai dengan sore hari itu cukup memakan tenaga, itu cukup tenaga hingga anak-anak juga kadang fokusnya sebentar karena situasi trik yang cukup tadi. Belum lagi kalau hujan Pak Edi itu sangat mengganggu sekali Pak Edi. Seperti itu. Dari permasalahan yang Pak Joko sampaikan, beberapa hal itu kira-kira dukungan apa yang Bapak harapkan untuk mencapai targetan Bapak tadi? Ya, tentunya saya berharap sekali Pak Edi dukungan ya dari teman-teman seperti Pak Edi, kemudian wakil sekolah, serta sampai dengan kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah, dukungan penuh, dan berharap saya juga ada dukungan dari pengembang komite ya untuk memikirkan, melihat kondisi yang seperti itu untuk dapat dipikirkan lah ya untuk sarana prasarana yang memadai sehingga anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Seperti itu Pak Edi yang saya harapkan. Kalau dari dukungan sudah ada rencana ya, harapannya permasalahan tadi sudah disampaikan. Nah, kira-kira dari kondisi yang ada, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mengatasi kendala-kendala yang ada ini? Ya, sementara kondisi yang bisa saya lakukan ya Pak Edi ya, berjalan dengan yang ada, seperti kalau misalkan di lapangan ya anak-anak kadang saya alihkan proses pembelajaran di tempat yang di bawah pohon yang agak rindang, agak sejuk gitu kan. Nah, tetapi lagi-lagi kadang kan sarana prasarana itu tempatnya berbeda, bukan di bawah pohon, melainkan di lapangan. Nah, sementara lapangan itu saja outdoor ya, cuaca cukup terik, hingga anak-anak ngeluh gitu, setelah panas itu sudah ngeluh. Kemudian sarana prasarana yang minim itu, contoh seperti saya ketika praktek sepak bola, anak-anak harus menunggu bergantian, antri lah ya. Antri itu kan memakan waktu Pak Edi, memakan waktu hingganya mereka juga dengan teriknya panas, situasi konsentrasi sangat bubar kalau menurut saya, hingganya minim sekali fokus mereka belajar karena keterbatasan sarana, cuaca itu Pak Edi. Seperti itu Pak Edi yang saya alami. Kalau untuk apa trik-trik lainnya supaya untuk meningkatkan sarana prasarana, kondisi sekarang kan masih kurang ya. Nah, kira-kira apa yang bisa direncanakan dari untuk menyelesaikan ini? Ya, tentunya saya udah ada terbenak dalam pikiran saya rencana yang ingin saya
tuangkan dalam permasalahan ini, tentunya saya memiliki rencana. Yang pertama adalah saya akan berkomunikasi, Pak Edi. Saya akan berkomunikasi kepada kepala sekolah saya selaku pimpinan dan wakil kepala sekolah, wakil satpas ya khususnya ya, serta tim pengembang komite dalam membantu saya untuk dapat merealisasikan, setidaknya menyediakan pusat pelayanan sentral yang memang aman, nyaman ya, dapat mendukung dalam progres pembelajaran ya, khususnya yang di lapangan yang kami ini olahraga. Paling tidak ketika kami praktek di siang hari ya adalah setidaknya indoor yang agak tertutup, jadi tidak terlalu luar biasa menguras tenaga fisik ya, apalagi olahraga ini menyangkut fisik, tetapi kalau fisik juga kalau situasinya tidak mendukung ya juga berpengaruh kayak dia. Nah seperti itu ya, jelas komunikasi saya akan bangun di situ untuk dapat merealisasikan harapan saya itu. Berarti Bapak tadi akan komunikasi ya, untuk terkait solusi sarana prasarana yang kurang memadai. Dari alternatif solusi ditawarkan lagi tadi, kira-kira ada nggak sih? Kalau saya melihat itu yang anak-anak yang di main olahraga, emang saya bayangin panas betul Pak, jam-jam zuhur itu. Kira-kira sudah efektif belum sih kalau misalkan anak-anak di bawah pohon? Apakah misalkan ada alternatif lain, Pak? Ya sebenarnya kalau di bawah pohon itu dibilang efektif ya kurang juga ya, karena tidak ada sarana prasarana yang menunjang. Mungkin alternatif lain rencana saya malah sementara ya saya alihkan ke aula ya. Aula walaupun dengan kondisi aula yang tidak standar dan kondisi lapangan yang memang tidak ada di situ ya, saya paling alihkan dengan modifikasi pembelajaran seperti itu Pak. Oh iya. Saya sudah termerucut ya Pak ya, kayaknya solusi dari pembicaraan kita. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan ini, kira-kira kapan ini mau akan dieksekusi nih rencana? Ya jelas secepatnya Pak Edi, karena ini sudah kita mulai proses pembelajaran. Kalau boleh tahu secepatnya itu kapan Pak? Ya mulai besok ya. Besok sudah saya wacanakan untuk mengalihkan itu semua supaya dapat tercapai dengan maksimal proses pembelajaran yang saya terapkan secepatnya lah besok. Kira-kira siapa Pak yang akan menjadi pengingat Bapak untuk melakukan rencana ini Pak? Ya jadi pengingat saya jelas teman-teman yang seperti Pak Edi yang membantu mendukung saya dalam mencari solusi permasalahan. Teman sejawat lainnya, kepala sekolah ya, itu untuk membantu saya dan tim pengembang komite ya. Oke Pak, terima kasih nih. Kira-kira boleh disimpulkan Pak apa hasil dari percakapan kita kali ini? Ya, tentunya saya agak sedikit lega ya dengan komunikasi ini. Saya setidaknya sudah menemukan ide gagasan yang harus saya terapkan ke depan dalam kendala-kendala pembelajaran yang saya temui. Nah mungkin nanti saya ke depannya tetap menjalin komunikasi untuk dapat merealisasikan penunjang sarana pembelajaran yang memadai. Sementara ini mungkin saya dapat mengalihkan pembelajaran anak-anak saya yang di luar lapangan, akan saya masukkan ke dalam GOR ya, atau aula ya Pak ya, aula sekolah. Sementara itu dengan mengembangkan metode pembelajaran modifikasi olahraga ya, modifikasi olahraga itu sementara yang rencana ke depan yang akan saya terapkan. Keren rencananya, semuanya keren. Untuk supaya anak-anak kita sehat-sehat Pak ya, walaupun terik hujan panas ya, kita bisa tetap jaga kebugaran. Oke, itu saja mungkin Pak Joko. Saya tunggu kelanjutan aksinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kemudian hari ya. Baik Pak ya. Nanti akan saya sampaikan perkembangan Pak Edi. Terima kasih banyak nih Pak Edi. Sama-sama. Sukses selalu aja. Terima kasih banyak nih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana hasil proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah tadi sudah ngobrol dengan coach saya. Emang lumayan cukup panjang perbincangan kami, namun pada akhirnya hasil dari perbincangan kami berjalan dengan lancar. Coach juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara-cara yang dia tawarkan sendiri. Oke, jadi berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Iya. Oke Pak, sekarang apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Pak? Saya tadi sudah berusaha menerapkan alur peta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai proses konfirmasi untuk tanggung jawabnya Pak.
Oke, tadi udah melakukan itu Pak ya. Dari rencana aksi, tanggung jawab, dan alur titanya sudah dilakukan. Ya. Lalu saya sudah melihat dan menyaksikan kehadiran penuh yang Bapak pertanyakan tadi ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching berikutnya Pak? Ya, kalau saya sih merasa memang pada kompetensi saya untuk keterampilan membuat pertanyaan berbobot memang masih perlu banyak ditingkatkan Pak ya, karena itu perlu keterampilan khusus dan pengalaman terus-menerus Pak. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan yang akan Bapak lakukan coaching berikutnya menjadi hal-hal yang mungkin menjadi pelajaran dan sukses terus untuk Pak Edi. Salam bahagia. Oke Pak, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk orang lain. Semangat Terima Pak. kasih. Semangat. Demikianlah video praktik kucing dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berganti tantangan